Oke. Sudah kelihatan ya ini PPT-nya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu ini Mbak Mbak Salsa nih. Oh, oke. Kita mulai aja ya. Udah siap sama pena sama bukunya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita dipertemukan lagi di halaqah ba'da subuhnya kalian di minggu kelima. Berarti sudah jalan sebulan, ini 2 bulan pertama. Nah, kalau di judulnya ini kayaknya agak menyenangkan ya judulnya. Coba Dek Dila dibaca judulnya apa? Judulnya Aku Siap Berhijrah. Ya, kira-kira siap nggak berhijrah? Siap. Masya Allah. Bener nih, yakin? Yakin. Oke, kalau gitu kita next ya. Nah, di sini kita bahas tentang hijrah. Kan banyak banget ya yang bahas tentang hijrah itu apa sih sebenarnya? Apakah benar kalau hijrah itu boleh kalau hanya sekedar apa sih? eh, Sekedar berpindah aja atau memang harus jadi orang yang suci kan kayak gitu. Nah, ini coba Dek Dila baca bahasa Arabnya di surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraqamma katsiran wa sa'a wa may yahruju min Baiti baitihi muhajirah muhajira ila Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa al ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul. yang artinya dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya sebelum dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul ya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya tetap di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini penjelasan sedikit ya. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya hijrah itu udah disampaikan 31 kali. Di surat-surat yang berbeda dengan kisah-kisah yang berbeda. Nah, ini Mbak ngambil salah satunya yang juga bisa jadi penyemangat kita untuk berhijrah. Jadi di sini, pertama Mbak mau jelaskan dulu, hijrah itu apa sih sebetulnya? Menurut Dek Dila apa hijrah itu? Berpindah Berpindah, ya betul banget. Berpindah dari dari yang buruk menjadi yang baik atau dari satu tempat ke tempat yang baik ke nah, tempat lain. ya bisa-bisa. Pokoknya intinya secara garis besar ya, hijrah itu kan berpindah. Berpindah dari yang sekarang ke yang lebih baik. Entah sekarang itu posisinya udah baik, entah sekarang posisinya itu jelek, pokoknya tujuannya ke yang lebih baik, walaupun hanya sedikit. Nah, jadi untuk secara ulama itu menyampaikan kalau misalnya hijrah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada nama hijrah syariah. Nah, hijrah syariah itu ada fisik dan non fisik. Yang fisik itu contohnya hijrah Islam, kayak zamannya Rasulullah dulu, ada hijrah ke tempat dari wilayah kafir ke wilayah yang lebih baik lagi, yang banyak ininya, banyak orang muslimnya. Ya kan ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, kemudian ada hijrah dari wilayah yang banyak orang kafir dari wilayah yang keji atau banyak orang yang melakukan hal kejam ke tempat yang lebih baik. Itu yang fisik. Sedangkan untuk yang non fisik itu seperti disampaikan dalam buku Hijrah dalam Perspektif Islam. Jadi hijrah itu adalah sebuah hal yang akhirnya membuat kita memposisikan bahwa zat Allah itu satu-satunya zat yang harus kita imani, yang harus kita istilahnya apa ya? eh, Ikuti perintahnya.
Nah, kalau kita sudah mengambil yang itu, berarti hijrah kita ini untuk Allah dan untuk Rasul. Gimana untuk Allah? Ya kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Kalau misalnya kita hijrah juga mengikuti Rasulullah, berarti mengikuti segala apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, atau sunnah. Nah, seperti itu hijrah secara garis besar. Jadi, ketika kita berhijrah itu, kenapa Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 100 bahwa barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Karena seringkali ketika orang sudah mulai berhijrah itu, pasti akan ada yang namanya ujian. Nah, salah satunya mungkin menghadapi riba ya. Orang kalau menghadapi riba terus dia berhijrah, otomatis kan banyak hal yang akan dia istilahnya yang akan bukan terambil secara di sini ya, yang harus dia relakan. Tapi kalau dia udah hijrah, dia bukan relakan lagi, tapi dia tahu bahwa itu tuh nggak boleh, kayak gitu. Nah, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi harus percaya bahwa kita tuh ngelepas satu untuk hal yang memang nggak boleh, itu akan buka banyak pintu yang baik untuk kita, gitu. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah, ini maksud ya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini belum hijrah, masih niat. Tapi Allah sudah menilai itu sebagai hijrah. Sama kayak Adisha menyampaikan, innamal a'malu binniat kan. Segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Jadi kita niatnya cuma niat hijrah. Tapi ketika kita mau keluar misalnya, di atas kasur, ya Allah saya mau berniat mau hijrah ya Allah. Setelah ini saya mau wudhu, mau mandi besar, saya mau sholat tobat. Begitu beliau berdiri, buka pintu, malaikat mau datang. Wah, Masya Allah, ternyata insya Allah dia akan sudah dimasukkan dalam orang-orang yang berhijrah. Kayak gitu. Nah, next ya. Nah, ternyata dalam hijrah ini, ketika kita melakukan hijrah, tadi kan disampaikan ya, kalau misalnya dapat banyak kelapangan dan juga rezeki yang banyak. Tapi ternyata berhijrah itu bisa memberikan kita dua efek. Yang pertama, berhijrah diberikan banyak kemudahan dan kelapangan. Ini udah biasa. Orang itu kalau mau berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang baik itu pasti banyak, ya nggak sih? Orang kalau misalnya dikasih duit atau dikasih senang-senang pasti pada lari. Tapi kalau dikasih semakin besar ujiannya, nah ini agak agak tanda tanya. Maksudnya jarang banget ada yang mau ambil karena mereka nggak mau susah. Kebanyakan banyak yang mengambil alternatif. Padahal kalau kita udah tahu alternatif itu, kita udah tahu kelokannya, kita bakal bisa lebih cepat daripada orang-orang yang maunya jalannya lurus-lurus aja. Kayak gitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Mbak. Oke, ini Mbak agak cepet ya, soalnya dikejar waktu. Tapi nanti kalau ada apa-apa tanya aja. Nah, jadi kalau misalnya udah tahu hijrah itu ada kelapangan kemudian dan kemudahan, tapi juga semakin besar ujiannya. Lanjut atau berhenti? Atau malah kembali lagi? Kira-kira. Setelah kita ngaji sebulan nih. Lanjut. Lanjut, yakin lanjut ya? Oke, kalau lanjut yakin, kita next ya. Jadi, di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 214, dibaca? Dila lagi? Mbak Dika. Dika lagi siap-siap katanya nih. Oh, iya, Oh, boleh dicoba. oh yaudah, Dika, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Am habatum an Betul. tadakhulu am habatum an tadakhulu jannata walamma tikum masalul ladina khalau min qablikum masyatahumul basya'u wad-dharra'u wa zilu hatta yakular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrulillahi la inna nasrallahi qarib. Nah, ini sedikit ya. Ini bukan nasrulillahi tapi nasrullah. Nasrullah. Nah, nasrullah. Artinya, Artinya, ataukah kamu yang mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi ya, alhamdulillah. Makasih adik ya. Mbak Kira itu Dika tuh lagi siap-siap. Jadi ini nyuruhnya Dek Gila. Ini Ya udah, kita langsung tidak lanjut apa-apa. ya pembahasan ya. Jadi ini kan ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini sebenarnya Allah bilang, kita ini bilangnya udah hijrah gitu kan, udah melakukan lebih baik. Tapi kita pede banget kalau kita gak bakal diuji. Padahal Allah bilang, kamu tuh kira ya kalau kamu tuh bakal masuk surga, tapi kamu tuh belum diuji loh. Padahal orang-orang terdahulu di sini tuh orang-orang yang sudah dipastikan apa namanya akan masuk surga ya, contohnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Beliau itu semua itu diuji loh. Masa kita yang bukan siapa-siapa yang nggak tahu masuk surga atau enggak, yang masih jauh dari ke apa ya kemungkinan itu jauh sekali. Masa kita pede banget kalau kita nggak bakal diuji seperti mereka. Bahkan di zamannya Rasulullah itu banyak yang mereka apa ya yang mereka hadapi kemelaratan, penderitaan, diguncang. Nah, ini sebenarnya tingkatannya. Nah, ini ada yang namanya tingkatan labaksa atau labaas. Jadi itu tuh tingkat di mana ujian atau cobaan itu ringan. Contohnya kalau misalnya kita lagi jalan, mau ke masjid, atau mau ke tempat kajian. Tapi ternyata hujannya rintik-rintik gitu. Kita masih berangkat apa enggak gitu. Nah, kalau kita masih berangkat berarti kita lolos nih di ujian ringan ini. Dan Allah itu tidak akan menambah ujian seseorang itu kalau dia belum bisa melewati ujian yang pertama. Jadi kalau dia ringannya udah beres, udah bisa dilewatin, akan ada ujian yang sedang. Nah, yang sedang ini buat boro, yang sedang. Nah, yang buat loro ini contohnya hujannya udah deres gitu loh. Jadi kalau kamu mau berangkat itu bener-bener sampai kamu tuh basah kuyup walaupun kamu tuh pakai jas hujan. Tahu gak sih kayak yang merebes-merebes gitu loh. Nah, itu buat loro. Nah, nanti kalau misalnya tetap buat loro itu udah berangkat, masuk yang zulzilu, kayak al-zalzalah kan, guncangan. Nah, zulzilu itu yang mengguncang jiwa. Bahkan sampai kita tuh mikir kayak ya Allah kenapa ya ini terjadi terus sama aku? Atau kapan ya Allah ini akan berakhir. Nah, kalau di sini kan kapankah datang pertolongan Allah? Berarti itu adalah mencapai di titik ujian tertinggi. Nah, kayak gitu. Jadi emang lagi diuji, lagi dicoba gitu loh. Kalau misalnya kita bisa ini, berarti kita akan naik level gitu loh. Karena Allah itu hanya akan menaikkan level seseorang atau kualitas seseorang melalui ujian. Contohnya kalau secara umum ya, mana ada orang tahu kalau dia punya kualitas yang bisa memenuhi standar kalau dia nggak ujian kayak kita SD, SMP, SMA, gitu kan? Nah sama kayak Allah juga, kamu tuh merasa kalau kamu tuh bisa naik tingkat, tapi kalau kamu nggak diuji, ya dari mana kualifikasinya? Ya nggak sih? Kayak gitu. Terus juga nanti kalau misalnya kita merasa kita dikasih ujian, kalian tuh harus bangga karena orang tuh mencari apa ya, mencari jalan keluar. Apa istilahnya kayak mencari hal yang baik itu dari ya ujian kesabaran tadi juga itu. Makanya banyak orang-orang kadang itu memilih untuk diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Bukan ya Allah hentikanlah ujianku, jangan kau berikan aku ujian lagi. Loh, manusia itu hidup untuk diberi ujian gitu. Paham ya sampai di sini? Paham Mbak Rum. Oke, next. Nah, di sini. Ini ada solusinya. Dalam surat Ali Imran ayat 142. Amasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'limullahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, ini tuh sama kan kayak tadi kan am hasibtum an tadkhulul jannah ya kan? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Sama kayak yang tadi kan. Tapi lanjutannya adalah padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Berjihad itu orang-orang yang mujahadah. Mujahadah itu orang-orang yang dia itu memerangi hal yang tidak seharusnya. Kalau misalnya orang-orang radikal, misalnya orang-orang yang sok-sok ngecap radikal kan kayak udah bilang jihad atau mujahadah itu udah kayak teroris gitu kan. Padahal mereka belum belajar Islam. Berjihad atau bermujahadah itu kamu itu melawan sesuatu yang tidak seharusnya.
Entah itu dari kebiasaanmu yang buruk, atau orang-orang yang jahat, atau yang zolim, nah, seperti itu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah ini kamu aja baru ketemu satu ujian yang ringan aja udah, ya Allah nggak mau, atau nggak jadi deh kan hujan gitu kan. Jadi nggak jadi berangkat kajian. Nah itu belum nyata loh kamu orang-orang yang sabar. Masa kamu udah yakin kalau masuk surga gitu. Nah akhirnya di sini kalau ini kita langsung ke bagian kalau misalnya kita udah tahu kalau kita emang nggak boleh terlalu pede untuk masuk surga karena kita nggak mau diuji. Nah, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Biasanya kan kayak tanya kalau kita sering dengar ya, gaya itu apa? Berbanding lurus dengan usaha. Iya nggak sih? Ingat nggak? Ada yang ingat? Wah hilang semua nih. Dek Dika, Dek Dila? Dengar suara Mbak Rum ya? Apa sih kalian ini? Oh lagi searching nih kayaknya nih. Ya nggak? Gaya itu berbanding lurus dengan itu hukum salah. fisika. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan usaha. Dan masa dengan ya. Ya kan? Sampai harus searching dulu. Ya, jadi itu tuh kan udah tahu ya kita dari zaman SMP udah belajar fisika kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita tahu kalau gaya itu mempengaruhi, ya jangan banyak gaya. Harus banyak usahanya. Biar tekanannya itu nggak banyak gitu loh. Makanya kalau kita bisa bergaya dengan hal-hal baik, kenapa harus dengan hal buruk gitu loh. Karena kesempatan untuk kita menggunakan hal baik untuk bergaya itu nggak datang 2 kali. Kalau udah ada kesempatan ya segera ambil gitu loh. Karena kematian tidak menunggu kita untuk bertaubat. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal. Kita nggak tahu kita udah meninggalkan apa di dunia ini untuk orang-orang lain. Kan kayak gitu. Serem nggak sih? Ini bergaya dengan hal-hal baik itu kita, maksudnya nggak perlulah kita goyang-goyang gitu ya. Atau nggak perlulah kita melakukan hal yang akhirnya, menurut kita tuh itu nggak baik. Sebenarnya menurut Allah itu nggak baik. Tapi kita tuh pengen sama kayak yang lain. Itu juga dipikirkan lagi. Kenapa harus dengan hal buruk? Karena kalau orang sudah berhijrah, dia akan belajar. Mana sih standar yang Allah suka sama enggak? Mana sih yang standarnya manusia, mana sih standarnya Allah, kayak gitu. Next ya. Nah ini, kalau kita udah lagi, ini untuk saya menenangkan hati kita ya, ketika kita lagi dapat masalah, gitu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Bahwa Allah itu tidak akan menguji kemampuan hambanya atau manusia di luar dari kemampuannya. Jadi di sini kan kalau ditarik kesimpulan berarti kita harus bilang kalau aku tuh pasti bisa. Karena Allah itu nggak pernah memberikan ujian di luar dari kesanggupan manusia gitu. Ini adalah semangat ya untuk kita, maksudnya kalau misalnya lagi menghadapi ujian atau hal yang berat yang menurut kita tuh kayak, ya Allah kenapa ya? Gitu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ada lanjutannya ini nanti. Nah, tapi masih tetap aja akhirnya ketika kita berhijrah ada ujian, kita tuh merasa bahwa dunia itu sempit banget ya Allah, gak bakal ada rezeki yang datang ke kita ya Allah gitu. Padahal bumi itu luas loh, banyak rezeki yang akhirnya datang juga kepada kita. Baru kemarin udah jelaskan kan, rezeki itu nggak cuma tentang uang, tapi rezeki itu juga karena kita sehat, karena kita bahagia, kita masih bisa tersenyum, kita masih punya orang tua, masih ada teman-teman yang baik, masih bisa belajar, mengkaji Islam, masih bisa kumpul di taklim, baik itu online maupun offline. Itu adalah rezeki semua gitu loh. Jadi jangan takut ketika kita melakukan hal yang memang nggak seharusnya hanya karena kita takut untuk kehilangan dunia. Ini Mbak Arum juga lagi belajar untuk bisa seperti itu. Ya semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Amin. Amin. Nah, terus ada kiat berhijrah. Gitu. Ingat gimana kan? Dari pertemuan awal kita harus ingat dulu dari mana sih kita itu? Dari mana? Dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau kita dari Allah, untuk Allah, berarti sekarang ini kita kan di posisi untuk Allah. Karena kan dari Allah kita udah lahir kan. Untuk Allah ya apa yang harus kita lakukan untuk Allah? Bukan berarti Allah butuh kita. Tapi
yang butuh Allah. Nah, ketika kita akan kembali kepada Allah, Allah tuh udah tuliskan di Al-Quran bahwa kita tuh akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sama yang baru membahas kemarin ya. What is my priority ya? Prioritas itu apa? Nah, itu berdasarkan dari akan kemana kita. Karena kalau kita tahu tujuan kita ngerti apa yang harus kita siapkan. Gitu loh. Jadi kamu tuh nggak istilahnya lelah-lelah, bodoh-bodoh gitu loh. Ngapain kamu tuh kayak orang itu tujuannya mau jadi pelukis handal. Tapi dia belajarnya teknik, dia belajarnya memasak. Nah kan nggak nyambung gitu loh. Percuma kamu nggak bakal bisa jadi pelukis yang handal gitu. Tapi kalau kamu tahu kamu jadi pelukis yang handal, kamu pasti akan belajar, beli palet, terus latihan-latihan gambar, beli pensil, paling nggak kayak gitulah. Nah itulah maksudnya dari kenapa kita harus ngerti dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Jadi harus punya strategi. Karena biasanya orang yang berhijrah itu kewalahan atau kembali lagi karena dia nggak punya strategi. Kita tahu bahwa ada hal yang harus penting. Misalnya orang itu langsung belajar fikih ya. Kalian pasti pernah dengar kan kayak Riyadhus Shalihin, ya nggak sih? Atau misalnya kitab banyak lah kayak kitab-kitab hadis kayak gitu. Padahal kalau misalnya kalian tahu deh, kalau kata Ustaz Hidayat itu ada tingkatannya. Kenapa kita tuh harus belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama kalau Riyadhus Shalihin itu udah tingkatan ketiga. Jadi yang pertama harusnya itu belajar tentang bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana cara kita menjadi penuntut ilmu yang baik, bagaimana cara memilih guru yang baik, bagaimana cara kita menunggu ketika guru kita tuh belum datang, berzikir kah atau ngobrol kah, itu semua tuh udah diatur. Nanti baru jalan lagi ke 42 hadis pilihan, terus baru jalan lagi ke kitab 1896 hadis yang isinya itu tentang interaksi sosial, baru masuk ke Riyadhus Shalihin. Lah kita belum apa-apa, baru hijrah langsung belajar ke Riyadhus Shalihin, ya pasti nggak nyambung gitu, susah. Kayak, aduh, aku kok bodoh banget, jadi kayak males gitu. Nah itulah, makanya perlu strategi. Karena kita nggak cuma harus menyesuaikan sesuai dengan tingkatan kepentingan, tapi juga kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa aja sih? Ada tauhid, akhlak, dan fikih. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah sebuah pendidikan yang akhirnya membuat kita tuh kenal sama Allah. Kecepatan nggak Mbak Rum jelasinnya? Enggak kok, Mbak Rum. Oke. Jadi tauhid itu adalah pendidikan yang akhirnya mengenalkan kita kepada Allah dan membuat kita cinta sama Allah. Itu tauhid. Nah, tauhid ini jalannya barengan sama akhlak. Akhlak itu adalah perilaku kita ketika kita itu berusaha untuk istilahnya main watak. Apa ya kok main watak? Kayak kita tuh pengen kalau misalnya Allah itu melihat kita tuh seneng gitu loh. Karena kita tahu bahwa ngapain pun kita, hati kita atau perilaku kita itu pasti dilihat Allah. Nah, karena kita udah punya tauhid tadi, kita tahu pendidikannya, kita akhirnya masuk ke dalam jiwa kita. Akhirnya kita tahu bahwa oh, aku tuh cinta sama Allah gitu. Allah tuh bisa lihat aku. Jadi aku kalau misalnya dilihat Allah, aku maunya dilihat yang baik-baik aja. Aku nggak mau dilihat Allah tuh pas aku melakukan hal buruk. Akhirnya itu akan terimplementasi ke dalam sehari-harinya dia. Kayak gitu. Nah, terus ketika tauhid dan akhlak ini udah berjalan ya, baru kita belajar fikih. Fikihnya ini adalah ilmu tentang agama. Salah satunya dengan cara apa? Ya mengkaji Islam. Gitu. Belajar. Banyak guru-guru. Ada yang namanya akidah akhlak, ada yang namanya ibadah syariah, ada yang namanya fikih, ada yang namanya tarikh Islam, kayak gitu ya. Kalau tarikh Islam itu lebih kepada siro-siro, kan kayak gitu. Jadi kita harus punya strategi untuk bisa memastikan bahwa hijrah kita ini bisa continue gitu. Karena yang susah itu bukan memulai, tapi mempertahankan istiqomahnya. Nah, ini ada quotes. Hijrah itu kan bukan berarti bersih dari salah, apalagi tak punya fitnah. Karena hijrah itu awal dari bersusah payah menggapai cinta sang pemberi berkah. Jadi kita harus tahu ya, ini biasanya orang ini salah ketika mereka itu merasa aku hijrah, tapi aku tuh masih buruk loh, aku nggak mau pakai kerudung, aku nggak mau berhijrah karena aku tuh masih buruk. Loh, justru karena kita masih buruk itu, kita berhijrah gitu. Bahkan sang anehnya lagi ketika orang lihat orang lain berhijrah, berusaha untuk menjadi lebih baik, akhirnya kayak kamu tuh loh sok suci banget sih gitu, kayak kamu tuh loh masih seperti ini gitu kan. Akhirnya
merasa bahwa oh aduh aku jadi difitnah sama sana sini. Padahal ya manusia memang seperti itu, tempatnya fitnah, apalagi perempuan. Ya nggak sih? Kan kayak gitu. Karena hijrah itu awal dari bersusah payah menggapai cinta sang pemberi berkah. Kalau kita udah cinta, kita pasti mau ngapain aja. Mau dia marah, kita tetap aja sabar. Pokoknya dia bahagia aja, kita udah bahagia. Gitu kan? Oh, kok jadi baper ya? Nah, kayak gitulah. Jadi pastikan lagi, apa ya, semangat lagi untuk ketika bahasa siap berhijrah itu, berarti harus siap untuk mengkaji Islam. Siap untuk, apa ya, menghadapi semua hal. Siap untuk memikirkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga umat. Siap tentang bekal kita ke depan tuh apa sih yang akan kita bawa kepada Allah, yang akan kita sampaikan kepada Allah. Gitu. Karena kita tuh cuma manusia yang nggak punya apa-apa. Bahkan ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa kajian, untuk bisa apa ya hatinya diberikan cahaya Islam hingga saat ini, itu tuh semua karena Allah, nggak ada karena kita. Bukan karena oh ya, aku karena belajar Islam, karena aku pinter, karena aku cerdas, jadi aku tuh bisa paham kalau Islam itu baik. Ya nggak gitu juga gitu. Jadinya hati-hati ya antara bersyukur dengan jadinya itu sombong. Kalau sombong ini efeknya kayak aku nggak butuh Allah lagi. Nauzubillah min dzalik. Yang sampai seperti itu. Nah, ini adalah Robbana kita yang kelima di surat yang sama. Nah, Al-Baqarah yang di Robbana sampai ke-7 kita akan sama. Yang kemarin Robbana la tu'akhidna in nasina, Oh, ahtona. artinya Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau jika kami melakukan kesalahan. Dedika setoran Yang keempat ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana latu'na hibna inna sina au ahtana. ya. Ya Tuhan kami, jangan hukum kami apabila kami lalai Atau melakukan kesalahan yang lalai, begitu Mbak Arif. ya bisa. Nggak apa-apa, yang penting ini ya, artinya bisa sama. Nggak harus sama plek, tapi maknanya sama. Nah, ini lanjutannya ada qad lam Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini sama kayak yang Mbak bahas tadi kan. Orang-orang sebelum kami itu biasanya diceritakan oleh Allah adalah orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah. Yang baru bener-bener Islam aja sekarang udah di mana-mana, tapi banyak orang yang Islamofobia, takut dengan agamanya sendiri. Bahkan banyak yang benci sama Islam. Apalagi yang baru muncul, yang baru launching gitu loh. Yang awalnya itu masih mendominasi orang-orang yang nggak kenal sama Islam. Kayak gitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Gitu. Itu harapannya kita mintanya kepada Allah seperti itu. Karena apa? Kenapa kita harus berdoa ini? Karena belum tentu kita kuat gitu loh. Kalau beliau-beliau yang lain dulu dikasih kayak gitu terima-terima loh, sampai bahkan harus dibunuh, sampai harus disiksa sama orang-orang kafir, orang-orang Quraisy gitu. Tapi mereka tetap bisa kayak memegang imannya sebaik itu. Gimana kita aja kadang-kadang yang udah di nanti kamu gak bakal dapat pekerjaan loh. Kamu nanti gak bakal punya suami yang kaya loh. Kalau kamu pakai kerudung, biasanya kan kalau CEO itu kan suka sama yang cantik-cantik seksi-seksi. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak gitu aja kadang kita udah kayak oh iya ya, akhirnya nggak mau, akhirnya apa namanya nggak mau hijrah, nggak mau kembali lagi. Atau misalnya kalau nggak nongkrong-nongkrong nanti nggak ada temen. Nah, kayak gitu aja kadang udah nggak bisa. Imanmu dipertaruhkan di sini ya. Ikut temen apa ikut Allah kan kayak gitu. Nah, itulah makanya. Karena kita udah sampai rebana yang kelima, udah 10 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Atau dari slide-nya Mbak Arumi ada yang kurang jelas? Ayo. Mbak Rum Dinri menanya, emang kadang kalau kita lagi berubah tuh kan bener kayak ada aja yang ngomong kayak kau tuh
kau tuh ngapain berubah atau nanti balik lagi, nanti berubah lagi gitu-gitu terus. Nah, mungkin kadang kalau digituin terus tuh kadang ngerasa kayak mana ya? Kayak gitu. Kira-kira dari Mbak Arum gimana cara kita buat mengatasi itu semua selain kita harus banyak-banyakin sabar? Nah, oke. Nah, ini tuh sebenarnya mungkin juga jawaban Allah ya. Kenapa hal itu menjadi berat ketika kita nggak belajar. Mbak bilang gini, kita udah empat minggu ya, ini minggu kelima ya kita belajar tentang ya mengkaji Islam. Kalau misalnya berkenaan hal yang itu, kalau orang belajar, dia akan semakin semangat. Dia tahu loh, ketika orang yang diberi ujian, dia tahu kalau ujian itu adalah bentuk cintanya Allah. Atau istilahnya ujian yang Allah kasih ketika Allah itu ingin meningkatkan kualitas seseorang. Maka dia akan ketika orang yang dikasih ujian itu dipercaya, pasti dia akan mikir kayak, ya Allah terima kasih. Berarti aku lagi dipercaya sama Allah ini. Aku mau naik tingkat ini. Anggap aja gini, ayo adik-adik di sekolah, yang apa namanya, yang akan mengikuti ujian adalah orang-orang terpilih tiap kelas untuk bisa masuk di perguruan tinggi internasional. Nah, terus akhirnya yang dipilih kita. Padahal semua tahu kalau soalnya susah, tapi kita terpilih karena kita yang terbaik di kelas. Seneng kan jadinya? Beda kalau misalnya ternyata yang terburuk, misalnya Allah itu beritahu kalau ujian itu ternyata untuk orang-orang yang salah atau yang berbuat hal yang buruk atau yang akan masuk neraka, itu beda lagi. Tapi jelas Allah tuh bilang, ketika kita berhijrah itu kan melakukan hal yang baik. Tapi kok dapat ujian, ya berarti kita tahu alasan itu. Ketika orang tahu alasannya, dia akan punya istilahnya, itu akan membuat mindset beda dengan orang yang nggak paham. Makanya semakin ke sini Mbak Rum yakin Dek Dila pasti banyak akhirnya ketika menghadapi ujian atau hal-hal seperti itu, Dek Dila tuh semakin sadar bahwa itu tuh yang akhirnya jadi bensin untuk Dek Dila berdakwah, berhijrah, belajar lagi, ada ujian lagi yang lebih berat itu siap karena kemarin bisa gitu loh. Jadi memang penting yang namanya untuk belajar mengkaji Islam karena itu akan menyiram kalbu atau jiwa kita yang kering seperti tumbuhan yang nggak pernah dikasih air kayak gitu. Mbak kan udah bilang ya kalau kita tuh memberi nutrisi tidak hanya untuk fisik tapi juga untuk akal dan Dan jiwa. kalau jiwa itu ya kita berdoa, kita mendekatkan diri sama Allah, ibadah. Tapi kalau untuk akal belajar. Ingat ya, dunia itu tidak sepenting akhirat. Bukan berarti dunia tidak penting. Dunia itu penting, kita juga punya tanggung jawab di dunia ini untuk bisa handal di bidang kita, untuk bisa jadi dokter, untuk bisa jadi presiden, untuk bisa jadi semuanya, kita punya peran. Tapi ingat, itu bukan yang utama. Yang utama itu ilmu akhirat. Karena keabadian sesungguhnya itu di akhirat, bukan di sini. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu mampir ngombe. Hanya mampir apa, Dek Dika? Mampir ngombe. Apa Mbak Arum mampir ini? Minum. Gimana? Mampir ngombe itu mampir minum ya toh? Mampir minum. Mampir minum kan berarti cuma sekedar mampir, bukan menetap, bukan tinggal Ya. gitu loh. Bukan nginep aja nggak nyampe, cuma mampir doang kayak Pak misi Pak minta minum gitu, minum. Terus udah pulang gitu. Pulangnya kemana? Ya ke Allah lagi. Nah, tinggal gimana ini kita ketemu Allah, kita bawa apa ini? Kan kayak gitu. Gimana deh? Baru yakin. Nah, ini kalau misalnya kita juga menghadapi hal yang berat ya. Ujian itu nggak cuma kita dijahatin orang, ujian itu banyak sekali. Bahkan yang Mbak Arum bilang kemarin yang tingkat kesabaran paling tinggi adalah bisa menahan berbuat sesuatu yang tidak. Istilahnya kalau kita sebenarnya bisa melakukan hal yang baik, bisa melakukan hal yang orang lain lakukan tapi kita enggak, kita milih untuk belajar, misalnya kayak mengkaji Islam kayak gini. Itu masuk di ini kesabaran paling tinggi, bukan kesabaran paling rendah yang cuma menghadapi ujian cobaan. Gitu. Jadi gimana ya? Insya Allah kita semua berusaha untuk bisa menghadapi semua itu memang dibalikkan lagi kepada Allah. Kenapa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Gitu.
Ada lagi pertanyaan yang lain atau udah jelas deh ya? Jelas Mbak Arum. Oke. Dek Dika gimana progresnya? Ya Allah, Masya Allah, nggak ada kabar ya. Itu awalnya di sini bingung Mbak Arum kayak nyesuaiin waktu sholat kan. Jadi kayak kemarin awal-awal itu sempet kayak ngikut waktu ibadahnya, ngikut WIB. Oh, Masya Allah. Gini deh, download ini aja, download apa namanya aplikasi azan, gitu kan sesuai dengan lokasi. Oh iya. Itu nanti baru beritahu aplikasinya Mbak Arum. Itu juga azannya di sini ikutin yang di daerah sini. Jadi bukan cuma jadwalnya tapi juga sealarmnya, enak. Soalnya kan di sini kayak jarang ada suara azan gitu Mbak. Jadi Iya, iya. aduh gimana? Jadinya nyesuaiin kadang kemarin B, terus tanya orang bea cukai itu kalau sholat zuhur jam segini, asar jam segini dikasih tahu gitu Mbak Arum. Tapi tetap ini kan, soalnya tetap jalan kan ya. Ya, betul. Pokoknya apa namanya, apapun yang terjadi, insya Allah kalau memang kita melakukan hal itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan itu jadi berkah. Kebalik kalau misalnya kita malah melakukan hal itu terus tambah jauh dari Allah, bisa jadi itu apa ya, bisa jadi ujian, bisa jadi istidraj juga, hati-hati. Memang seperti itu. Nggak cuma tipu daya setan ya, tapi ujian dari Allah itu juga berat gitu loh. Jadi harus semangat terus untuk terus memperbaiki diri. Salah itu nggak apa-apa. Biasanya itu emang setan-setan ya, setan-setan dalam golongan manusia, kan ada golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Nggak cuma dalam hati yang berbisik aja, tapi juga ya teman kita yang kayak Dila bilang kayak kok tuh ya apa tadi kayak bahasamu deh aku nggak bisa ya kan kayak ngapain kamu tuh hijrah nggak usah apa sok-sok berusaha baik itu juga kamu juga kembali lagi nggak gitu konsepnya kalau orang belajar itu mikirnya nggak kayak gitu beda karena visioner. Nah, bedanya orang visioner sama orang yang pakem cuma apa ya jangka pendek itu beda. Gitu. Jadi kamu kok tahu seperti itu, kok tahu tingkatan bedanya kalian, ya nggak usah digubris gitu kayak ya. Kalau bahasa kasarnya sih peribahasa Indonesia kan anjing menggonggong kafilah berlalu. Tetap berlalu. Nah, bukan khalifah ya beda ya. Ini kalau kita bahas khalifah, khilafiyah ini akan lebih beda lagi. Jadi ya itulah pentingnya untuk kita belajar semua hal. Belajar itu bukan membuat kita akhirnya lebih merasa pintar daripada orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Tapi membuat kita merasa semakin kecil, semakin bodoh, akhirnya membuat kita belajar terus. Karena saat ketika kita merasa lebih baik daripada orang itu adalah sesungguhnya itu adalah posisi di paling bawah di antara semua orang. Bahkan di bawahnya orang itu juga yang kita anggap bahwa kita itu lebih baik. Jadi harus hati-hati. Itu deh. Masya Allah, jadi ini udah 1 menit terakhir. Iya, alhamdulillah bisa tepat waktu ternyata ya. Jadi kayak besok-besok aku bakal kasih slide-nya segini aja ya. Gitu. Udah, nggak ada lagi pertanyaan? Mbak Arum gimana skripsinya? Alhamdulillah, minta doanya semoga lancar ya, Dik. Terus Mbak Arum minta doa aja, soalnya mau gimana lagi. The great Semangat, power Mbak. itu dari, ya siap. Ini Mbak tutup dulu ya, soalnya udah mau habis. Jadi kita berdoa dulu, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah kafaratul majelis, subhanakallah min asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya kita tadi belum zikir pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak minta maaf ya